Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Saudara Kasubag Tata Usaha, yang yang saya hormati Duta Rumah Belajar, Mbak Ani dan kawan-kawan. Dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu, guru yang setia untuk mengikuti kegiatan webinar Enggang Benuanta. Ini yang sudah ke-20 ya. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini itu senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan kita. Dan tentu yang kita harapkan hari ini kita harus sehat dan bahagia agar kita bisa tetap memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab kalau kita sakit, itu pasti kita akan merepotkan orang lain ya. Kalau kita sakit merepotkan orang lain. Jadi terus bahagia Bapak Ibu sekalian, terus sehat ya dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak henti-hentinya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang masih dengan semangatnya untuk terus berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tapi jauh yang lebih penting yang ingin saya pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, bukan saja kita terus menambah pengetahuan, menambah kemampuan, tetapi yang lebih penting juga kita harus juga memberikan apa yang kita punya itu kepada orang-orang di sekitar kita, supaya benar-benar bahwa yang kita lakukan itu memberikan manfaat. Terutama yang lebih penting adalah kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu harus berdampak kepada kebahagiaan dan kemanfaatan bagi peserta didik ya. Sebab kalau kita melakukan usaha apapun ternyata yang kita lakukan itu hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri lalu tidak berdampak kepada peserta didik, itu saya kira kurang, kemaslahatannya masih kurang ya. Meskipun itu ya baiklah daripada membuat repot orang lain. Paling tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi manfaat bagi diri sendiri itu harus memancar, memberikan cahaya kepada orang lain. Ini yang kita harapkan nanti seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sedang mengalami sebenarnya yang disebut dengan perubahan paradigma di dalam pembelajaran. Bukan kurikulumnya yang berubah ya, jadi jangan digunakan istilah kurikulumnya berubah, enggak. Kurikulum kita enggak berubah, tapi cara pandang kita yang berubah. Ya, sebenarnya kita harus tetap memiliki satu keyakinan bahwa kehidupan kita ini memang berubah, ya, mau dikehendaki atau tidak dikehendaki, mau disukai atau tidak, bahwa kehidupan kita ini berubah. Bahkan tanpa disadari diri kita ini ya berubah. Tiba-tiba kita nggak tahu bahwa orang lain melihat kita itu kok kamu sekarang kok tua gitu loh. Saya ngelihat orang lain loh, kamu juga tua gitu. Ternyata memang waktu ini berjalan dan merubah diri kita yang kita merasa sepertinya tidak berubah. Ya, sepertinya kita masih sama aja. Padahal orang lain melihat kita berubah. Nah, jadi perubahan itu adalah keniscayaan, sebuah kepastian. Nah, yang kita inginkan Bapak Ibu, kita nggak perlu gagap dengan perubahan ya, apa kagetan, ojo kagetan, ojo gumunan gitu, ojo dumeh. Gitu. 3 poin kagetan itu maksudnya jangan mudah terkejut, ya, jangan mudah merasa terheran-heran juga dengan keadaan ini. Ya memang seperti itulah, itu pasti akan terjadi. Jadi kita harus mengantisipasi perubahan dan sudah pasti kita harus selaras dengan kehidupan yang sedang terjadi pada diri kita dan di sekitar kita. Jadi kalau ada perubahan apapun, Bapak Ibu tidak usah terkejut. Malah saya sering mengatakan supaya kita ini memang lebih siap berubah dibanding dirubah oleh orang lain. Ya, artinya perubahan itu kita sadari bahwa kita lebih baik berubah daripada dipaksa oleh orang lain untuk berubah atau dipaksa oleh keadaan untuk berubah, ya. Nah, itu kalau dipaksa itu menyakitkan, tapi kalau kita sendiri yang berubah itu tidak ada masalah, ya.
Nah, jadi nanti katakan, kalau ini kok kebijakan itu kok berubah-ubah, ya misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, memang kebijakan itu menyesuaikan dengan keadaan kok, ya pasti harus berubah gitu. Jadi jangankan menunggu perubahan, saya nggak dirubah aja saya berubah gitu ya. Ini yang sering saya katakan, teman-teman, kalau ada kurikulum berubah atau ada apa saja terkait dengan pembelajaran berubah, itu kita katakan kepada mereka, saya berubah tidak ada masalah. Wong kebijakan tidak berubah aja saya berubah. Karena berubahnya saya itu mengikuti perubahan yang ada di sekitar kehidupan peserta didik saya. Saya itu mengantarkan anak-anak itu untuk menghadapi masa depan, bukan menghadapi masa lalu. Bahkan menghadapi masa sekarang pun itu sudah masuk kategori terlambat. Ya, jadi anak-anak harus lebih siap dengan perubahan. Karena apa? Karena guru-gurunya memang berubah. Nah, dalam perubahan pembelajaran paradigma baru itu, sebenarnya kita disadarkan bahwa pembelajaran itu memang harus terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu adalah mencoba melakukan hal-hal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan karakter, sesuai dengan bakat, dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Itu yang dimaksud dengan terdiferensiasi. Karena kita sebenarnya mengenal ada dua istilah di dalam ya. Ada yang kita sebut dengan diskriminasi, ada yang kita sebut dengan diferensiasi. Ya. Terdiferensiasi itu sebenarnya begini, apa sih bedanya diskriminasi dan diferensiasi itu ya? Ya. Diskriminasi itu sesuatu perbedaan, tapi perbedaan yang menunjukkan suatu keadaan yang kontradiktif. Maka kadang-kadang diskriminasi itu menunjukkan ketidakadilan. Misalnya, membandingkan kelebihan seseorang dengan kelemahan orang lain. Kan tidak adil. Masa kelebihan orang dibandingkan dengan kelemahan orang. Ya kalau kelebihan dibandingkan dengan kelebihan itu baru adil. Gitu. Nah, ini kan kadang-kadang kan kita nggak sadar, siswa yang mengalami kesulitan pada mata pelajaran tertentu dibandingkan dengan siswa yang mengalami kemudahan dalam mata pelajaran yang sama. Nah, itu nggak adil karena masing-masing orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita katakan ya bahwa sabun, sampo, ya ada sabun, ada sampo, ada odol. Kemudian kalau saya mau mengatakan sabun, sampo, odol itu bagus mana? Nah, pasti kita akan jawab ya bagus sesuai dengan kegunaannya. Itu namanya terdiferensiasi. Ya. Jadi namanya diferensiasi itu keragaman dari masing-masing produk yang dia memiliki sifat dan memiliki kegunaan sendiri-sendiri. Maka tidak adil kalau membandingkan sesuatu yang tidak sama. Nah, gitu ya. Nah, yang kalau diskriminasi itu membandingkan situasi yang sama dengan cara melihat yang lebih dan melihat yang lemah. Makanya diskriminasi itu menjadi tidak bagus di dalam dunia pendidikan kita. Ya, anak dibandingkan kamu kok nilainya rendah, itu temanmu nilainya tinggi, itu diskriminasi. Ya. Jadi masing-masing harus mendapatkan keunggulan di masing-masing bidangnya. Jadi odol itu ya hebat kalau dipakai untuk sikat gigi, ya. Lalu sampo itu ya bagus kalau dipakai untuk jadi semuanya memiliki keunggulan. Nah, kemudian muncullah yang dimaknai dengan kecerdasan multi inteligensi itu ya. Nah, multi inteligensi itu misalnya ada orang yang memiliki keunggulan di bidang kemampuan bahasa, ada yang memiliki kemampuan dalam bidang fisik jasmani, ada yang memiliki kemampuan dalam emosional, ada yang memiliki keunggulan dengan kecerdasan untuk bisa selaras dengan kehidupan alam, ada yang memiliki kemampuan mudah berempati ya. Nah, itu yang sering kita kenal dengan itu multiple inteligensi itu. Nah, seharusnya nanti guru-guru itu harus bisa memfasilitasi agar anak-anak itu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Ya, tidak pada tempatnya kita membanding-bandingkan satu anak tertentu dengan anak yang lain, padahal anak-anak itu memiliki keragaman atau perbedaan kemampuan. Ya, ini ya. Jadi kalau kita mau menyanjung anak-anak atau mau mencari kelebihan anak-anak, sebenarnya tidak pernah ada kekurangan. Ya, kalau kita sedang jatuh cinta itu misalnya, Bapak Ibu tidak akan kekurangan hal yang bisa menyanjungnya. Kenapa kita tidak tumbuhkan kepada anak-anak kita bahwa kita mencintainya, sehingga kita selalu ada momen, selalu ada cara, selalu ada kesempatan
untuk bisa memberikan sanjungan-sanjungan atau memberikan sebuah pengakuan atas kelebihan-kelebihan itu, gitu. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta, dia nggak pernah melihat kekurangan. Nah, tapi kalau di dalam mengajar itu penuh kebencian, ya yang terjadi semuanya adalah kekurangan-kekurangan. Kita mau mencoba di dunia pendidikan kita ini, mari kita untuk membangun supaya kita ini memiliki kebiasaan untuk memberikan apresiasi. Nah, orang-orang yang mampu memberikan apresiasi itu adalah orang-orang yang mampu melihat kelebihan orang lain. Nah, yang jangan sampai kita ini selalu yang terlihat itu kekurangan orang lain. Kalau perlu bahkan kita tidak menemukan kekurangan orang lain. Karena kalau terjadi kekurangan orang lain, kita berusaha menutupi kekurangan itu dengan kelebihan kita. Ya, itu kita disebut dengan sumber bantuan, memberikan bantuan-bantuan. Ya, memang pasti itu sebuah kepastian bahwa kita ini tidak akan memperoleh sebuah kesempurnaan. Memang tidak pernah ada kesempurnaan. Maka setiap orang pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif. Bagi guru-guru, kita harus bisa melihat sisi-sisi positif itu untuk kita perkuatkan, ya, untuk kita perkuat, agar anak-anak terus memiliki kemampuan bahwa kelebihan-kelebihan yang dia miliki itu bisa tumbuh menjadi maksimal dan bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, saya menggunakan analog begini bahwa terdiferensiasi bahwa masing-masing anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu diibaratkan bahwa kita ini masing-masing anak itu punya yang disebut dengan modalitas belajar, ya. Modalitas belajar itu adalah satu kemampuan atau satu cara yang bisa menangkap transmisi seorang itu punya frekuensi, ya, punya frekuensi. Kalau pas ketemu modalitasnya itu sama, itu namanya kita sebut dengan satu frekuensi. Ya, transmisi yang dipakai itu sama. Ya, kalau Bapak Ibu mutar radio itu ngepaskan gelombang radio itu, kalau pas gelombangnya itu pasti akan terdengar jernih dan jelas. Tetapi kalau gelombangnya tidak pas, ya, itu yang kita ada putaran itu namanya tuning gitu, ya, bacanya tuning itu, tulisannya tuning, bacanya tuning gitu, ya. Itu kalau pas gelombangnya itu pasti bersih, jernih gitu. Nah, kita berusaha untuk menjadi tuning tadi itu, melepaskan gelombang. Jadi kenali anak-anak, ya, kita tahu kegembiraan anak-anak, kesukaan anak-anak apa, bakatnya anak-anak apa, lalu transmisinya, modalitas belajarnya apa, gitu, ya. Nah, di situ nanti kita ngepaskan gelombang. Nah, ngepaskan gelombang ini yang saya sebut itu namanya memantaskan. Memantaskan diri kita bahwa kita akan betul-betul menjadi seorang guru yang diterima oleh anak-anak kita. Nah, kita tahu Bapak Ibu, modalitas anak-anak itu, modalitas belajar, itu ada namanya visual, auditory, dan kinestetik. Nah, modalitas belajar itu digunakan oleh anak-anak untuk bisa menyerap dan menangkap, ya, pesan-pesan, ya, yang disampaikan oleh orang lain atau oleh gurunya. Nah, guru di dalam mengajar itu juga punya modalitas yang disebut dengan modalitas mengajar. Ada modalitas belajar, ada modalitas mengajar. Ya. Memang kita juga memiliki kecenderungan yang disebut dengan gaya mengajar kita, itu punya kecenderungan sebagaimana kita memiliki modalitas belajar. Ya, kita juga punya modalitas mengajar kita itu namanya juga visual, auditory, kinestetik. Ada orang yang mengajarnya itu lebih dominan dengan menggunakan visual. Ada yang mengajarnya dominan dengan menggunakan auditory. Tapi juga ada yang mengajarkan dengan dominan kinestetik. Nah, kalau pas kebetulan modalitas guru, modalitas mengajar yang dimiliki oleh guru itu sama dengan modalitas yang dimiliki oleh siswa, maka siswa ini akan cepat sekali menangkap dan semua yang ditangkap itu jernih dan bersih. Ya, seperti gelombang radio itu tadi. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan sebenarnya anak-anak yang cepat menangkap materi pelajaran kita itu bukan berarti dia cerdas, bukan. Karena sesungguhnya semuanya cerdas. Dia itu memiliki gelombang frekuensi transmisi yang sama. Atau kita sebut modalitas belajar yang kita gunakan
itu sama dengan modalitas belajar yang dia gunakan. Ya, ini yang tadi terdiferensiasi itu maknanya nanti seperti itu. Jadi kita mencoba untuk memiliki banyak keragaman cara di dalam pendekatan peserta didik agar kita memiliki kesempatan untuk bisa menyesuaikan. Jadi gelombangnya itu kita punya banyak gelombang, tidak hanya satu gitu loh. Kalau hanya satu, begitu diputar lain sudah nggak bisa. Ya, tuningnya mau diputar ke sana, semerosok ke sana, kemerosok, cuma itu aja ya dapat gitu. Maka hanya anak-anak tertentu nanti yang bisa diuntungkan dengan gaya mengajar gurunya. Meskipun kita tahu Bapak Ibu, memang siswa yang bagus itu siswa yang bisa mengerti gaya mengajar gurunya. Ya. Tapi jangan lupa, itu kan haknya siswa. Lalu sekarang kalau kita balik, guru yang bagus itu guru yang mengerti gaya belajar muridnya. Nah, sekarang posisi kita di mana? Karena kita posisinya sebagai seorang pendidik, maka kita menggunakan rumus pendidik yang baik adalah pendidik yang mengerti dan memahami gaya belajar siswanya. Gitu. Nah, sama nanti kalau diteruskan begini, ya anak buah yang baik itu anak buah yang mengerti gaya kepemimpinan kepalanya, gitu. Tapi kepala yang baik itu kepala yang mengerti gaya kerja, cara kerja anak buahnya, gitu. Jadi kalau saya teruskan lagi, kalau diteruskan sampai ke atas, manusia yang baik, manusia yang mengerti, ya, yang mau mengerti apa yang menjadi keinginan orang lain. Nah, itu nanti kalau ditarik begitu, ya, maka jadilah orang-orang yang lebih mudah mengerti atau mudah memahami daripada minta dimengerti dan minta dipahami. Itu kuncinya nanti di situ. Kalau mau diteruskan seperti itu. Nah, sekarang kita fokus kepada bagian dari tindakan kita bahwa kita seorang pendidik, maka kita harus menggunakan bahwa pendidik yang baik itu pendidik yang mau mengerti, ya, mau mengerti tentang peserta didik, baik itu perasaan peserta didik, lalu kemudian harapan peserta didik, gitu ya. Nah, itu. Lalu kemampuan yang dia miliki. Jadi kita selalu punya kesempatan. Kalau saya ingin menyanjung, saya harus menyanjung kelebihannya, jangan menyanjung kekurangannya. Masa ada anak baru datang ke sekolah, bajunya sobek. Loh, kenapa ini bajunya sobek? Kenapa bajunya sobek? Itu sepertinya kita hanya bisa melihat kekurangannya. Coba sanjunglah, mungkin ada sesuatu yang bagus. Ya, misalnya sepatunya baru, sanjung sepatu baru ya nak ya, wah hebat begitu. Ya, apanya bajunya atau apa. Kalau jelek ya nggak usah disanjung. Cari yang baik, masa nggak ada baiknya. Ya, pasti kita bisa menemukan kebaikan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang harus menjadi perhatian kita agar nanti kita berharap bahwa satuan-satuan pendidikan kita itu mendapatkan satu tempat yang cocok, tempat yang menyenangkan bagi anak didik untuk berkembang kemampuannya secara maksimal. Jadi dukungan dan bantuan guru itu sangat diperlukan Bapak Ibu, terlebih-lebih dalam situasi pandemik seperti ini, ya. Jadi tolong Bapak Ibu jangan menambah stres, jangan menambah beban yang teramat berat, tapi tetaplah bisa menjadi bagian yang bisa membantu untuk melepaskan ketegangan-ketegangan, melepaskan tekanan-tekanan, ya, dengan senyum, canda tawa, dan kemudian bercerita. Anak-anak itu jauh lebih suka pembelajarannya itu untuk mempresentasikan kembali pengalaman-pengalaman yang dia rasakan di rumah, ya. Apa misalnya perasaanmu hari ini, lalu apa yang membuat kamu senang, ya, itu jauh lebih bermanfaat, ya. Kalaupun ada materi-materi pelajaran, bukan materi pelajarannya yang terpenting, tapi materi pelajaran yang bisa menstimulasi kemampuan otak, ya. Jadi anak itu mereproduksi kembali, mencoba menceritakan apa yang dia baca, ya, mempresentasikan dari apa yang dia ketahui. Misalnya anak suruh baca ini, cuma suruh menceritakan lagi, itu nggak apa-apa. 5 menit, 2 menit, 3 menit juga nggak apa-apa. Ya, jadi itulah hal seperti itu yang sebenarnya lebih penting. Nanti anak disuruh memvideokan, lalu guru memberikan umpan balik. Setiap umpan baliknya itu yang bagus-bagus. Ya, bagus-bagus dulu. Nanti kalau ada kekurangan, kamu akan lebih baik lagi. Jadi supaya seimbang, jangan nggak pernah disanjung, tapi selalu dikritik terus. Disanjung yang lebih banyak, tapi mungkin ada kritiknya 1 atau 2, gitu. Itu seperti kita memberi harapan supaya anak itu langsung ada harapan terus gitu, ya.
Nah, ini penting ini Bapak Ibu sekalian, karena betul ini dalam situasi sekarang ini, pokoknya yang penting saya ada guru di satu tempat yang sering konsultasi dengan saya senang sekali. Jadi dia sering menunjukkan videonya anak-anak yang presentasi dengan kelucuan-kelucuan. Saya itu senang sekali. Nggak sampai 1 menit misalnya. Nama saya ini terus. Saya akan mencoba menyusun ini jumlah huruf ini dengan ini. Jadi begitu ya, yang terus kemudian saya ingin bermain musik dengan memukul-mukul panci atau apa boleh. Jadi dia disuruh mengekspresikan. Itu bagian dari cara melepas stres ya, stress release, melepas stres. Ya, misalnya bermain olahraga atau apa suruh video kan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu yang kita harapkan nanti bisa menstimulasi kemampuan otak anak dan kemudian anak-anak tetap mendapatkan satu pengalaman belajar yang menyenangkan, yang bermanfaat ya. Itu. Jadi jangan selalu berpikir tentang materi pelajaran saja. Materi pelajaran memang diperlukan, tetapi yang bisa menstimulasi cara kerja otak, bukan hanya hafalan-hafalan yang hanya memenuhi pikiran anak-anak ya. Hafalan yang bagus ya nggak apa-apa, hafalan yang bisa memberi manfaat nggak masalah. Nah itu, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi penghargaan yang tulus pada Bapak Ibu yang sudah berusaha untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, dan tapi yang terlebih penting bagi saya, harapan kami adalah Bapak Ibu bisa memberikan manfaat bagi anak-anak untuk bisa lebih senang belajar, lebih mencintai belajar, dan lebih merasakan ada kebahagiaan ya. Jadi kalau di rumah itu penat, orang tuanya juga mudah marah, mudah-mudahan guru-guru bukan menjadi bagian dari itu, tetapi menjadi bagian dari yang menyejukkan, yang menyenangkan. Nah, saya kira tidak ada yang lebih membahagiakan bagi anak-anak kalau dia mendapatkan orang tua. Ya, orang tua itu ada dua, orang tua yang di rumah, orang tua biologis, dan orang tua pendidikan ya, itu guru. Orang tua karena mendidik itu guru. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau orang tua mungkin tidak bisa kita kendalikan, ya marilah kita guru-guru kita ini supaya tetap bisa menjadi bagian yang bisa menyejukkan dan mendamaikan dan membuat bahagia anak-anak kita. Saya kira demikian, dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kegiatan kita pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan pertemuan kita diikuti dengan hidayah sehingga bisa memberikan manfaat bagi kita dan memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.